Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Elis Wisnawati bakal berkolaborasi bersama Pemuda 05 dalam kegiatan Bedug Sahur Keliling. Ini adalah kegiatan para pemuda selama malam di bulan Ramadan di kampungku. Ketika warga lain sedang tidur lelap, mereka malah sibuk untuk persiapan kegiatan Bedug Sahur Keliling dini hari nanti. Karena cuaca di kampung cukup dingin, sebagian ada yang menunggu sambil menyalakan api, tentunya untuk menghangatkan tubuh dan supaya tidak masuk angin. Ada juga yang menunggu dengan tidur sebentar. Berbeda dengan Ujang atau sering dipanggil Sule, malah sedang sibuk mengecek peralatan audionya. Perkenalkan, nama saya Ujang, biasa dipanggil Sule. Di sini saya bertugas sebagai operator audio. Untuk jalur elektro atau audio ini menurut orang awam pasti rumit kan? Dulu apakah pernah sekolah khusus atau kursus? Cuma hobi aja sih, dari kecil juga udah suka tuh tentang elektronik audio gitu. Nggak sekolah apalagi kursus, sekedar hobi aja. Jam di pos ronda sudah menunjukkan hampir 2:30 dini hari. Sebagai pendorong gerobak audio, Ari mulai mendorong gerobaknya ke titik start. Perkenalkan, nama saya Ari Nurmansyah. Saya bertugas di sini untuk mendorong gerobak audio. Di tempat lain, Opik sebagai penarik gerobak bedug mengeluarkan gerobak bedug dari garasinya. Perkenalkan, nama saya Opik. Saya di sini bertugas sebagai penarik gerobak bedug. Bagi pendorong gerobak audio, ini adalah tantangan pertama melewati turunan curam. Seperti yang terlihat, untuk menuruninya dibutuhkan bantuan teman untuk menahan gerobak. Nah, di titik ini mereka berkumpul dan memulai bedug sahur keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami orang yang pernah libur bermaksud untuk membangunkan sahur bagi orang-orang yang merasa dibangunkan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nama saya Asep, sering dipanggil Encep. Saya di sini sebagai vokalis. Nama saya Pian. Saya bertugas sebagai pemukul bedug. Karena jalanannya sempit, untuk gerobak bedug tetap stay. Hanya gerobak audio berikut vokalis dan pengambil uang tanda jasa saja yang masuk ke ganggang sempit dan pekarangan rumah warga. Nama saya Irman. Saya bertugas sebagai pengambil uang tanda jasa. Kangge Bapak Atok yang paling tampan, Bapak Atok yang paling tampan, kangge ini ulah gitu hilap. Henry sahur Henry, hatur nuhun ka Henry. Sing diwarikeun jadana. Ketika gerobak bedug berada di depan rumah, kenapa Anda sebut nama pemilik rumahnya? Itu cukup unik loh. Karena setiap orang itu biasanya pada tidur kalau jam segitu. Kalau dipanggil namanya pasti semua orang itu pasti bangun. Ya hitung-hitung membangunkan orang lah gitulah.
Tapi Aki Oha yang paling tampan kedua-duanya. Aki Oha kita semua. Sayur ya sayur. Sayur. Jika dilihat dari ketukan atau gayanya, sepertinya sudah terbiasa dengan bedug. Apa pernah tergabung dalam kelompok seni atau sejenisnya? Alhamdulillah saya dulunya pernah tergabung dalam kelompok hadroh di pesantren saya dulu. Jadi saya tahu beberapa variasi ketukan bedug. Mas yang anti karat dalam nambrom, Mas Ibuatin dalam Ibuatin sayur batin, wakil yang paling cantik se-Indonesia mengalahkan kecantikannya Luna Maya Ibuatin sayur batin sayur. Apa hal sulit ketika menarik gerobak bedug? Sebenarnya hal sulit saat menarik gerobak bedug itu ada pada jalan. Karena gerobak dengan roda 2 tidak terlalu susah menjaga kestabilannya, terkecuali pada jalan yang tidak rata atau bergelombang. Karena gerobaknya ditarik, saya di situ juga harus mengatur langkah saya. Karena kalau langkah saya terlalu cepat, saya dikomplain sama yang memukul bedug. Dan kalau langkah saya terlalu lambat, saya juga dikomplain karena waktunya mepet. Jadi harus pas gitu langkahnya. Lalu harus pandai memilih jalan juga, karena treknya kecil seperti contohnya itu di pinggir selokan. Kalau salah sedikit saja pasti terjatuh. Apa setiap rumah suka memberi uang tanda jasa? Tidak semua, tapi kebanyakan alhamdulillah suka memberi. Ada juga yang suka keluar untuk menonton dan ada juga yang melihat lewat jendela. Ini harus sayur. Bisa. Apa kesulitan ketika mendorong gerobak audio? Untuk kesulitannya, pertama, sebagian besar jalannya gelap. Lalu terdapat banyak jalan yang tidak rata. Mungkin kesulitan terberatnya pada turunan dan tanjakan ketika sebelumnya telah turun hujan. Bisa terjadi slip. Untuk slipnya bukan pada rodanya ya teh, tapi pada pendorongnya, dan di sini harus ditarik oleh teman saya. Yang bertugas sebagai pemukul bedug hanya seorang, apa ada yang lain? Ada juga yang lain, karena kalau 1 jam full itu memukul bedug itu sangat menguras tenaga. Jadi kalau saya udah capek, langsung diselingi sama yang lain. Ntar kalau saya udah kumpul lagi tenaganya, saya baru lanjut lagi. Apa ada kesulitan dalam memukul bedug? Tentu ada, kesulitan terbesarnya itu pas lagi di jalan yang tidak rata. Dan untuk mengontrolnya itu sangat sulit untuk memukul bedug. Pernah juga pas lagi jalan, si penarik gerobak itu tiba-tiba berhenti. Otomatis kan yang kena bedugnya itu bukan pemukulnya, tapi muka sayanya. Rata-rata orang memberi uang berapa? Rata-rata orang memberi uang ada yang 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 pun ada.
untuk satu malam bisa mendapatkan uang berapa totalnya? Alhamdulillah minimal 50.000, maksimalnya 150.000, dan rata-rata penghasilan semalam 80.000. Ganjal. Aki omon berlabang jamon sahur jamon. Apakah Anda pernah terjatuh? Alhamdulillah untuk terjatuh belum pernah. Paling seringnya itu hampir terbanting karena jalannya kecil. Tapi sampai saat ini alhamdulillahnya itu belum pernah terjadi kecelakaan. Biasanya untuk satu trek penuh dibawa sendiri atau bergantian? Tergantung situasi dan kondisi aja. Kalau kadang-kadang kalau yang ikut ke bedug full suka gantian, tapi kalau yang ikut sedikit saya bawa full. Apalagi jika gerimis seperti malam ini, yang ikut pasti sedikit. Kalau sedikit ya harus kuat bawa gerobak sendiri. Tapi kalau semua hadir suka gantian juga karena lumayan pegel juga menarik gerobak ini. Kehilangan di paling junior sahur Apa setiap nama yang dipanggil selalu keluar? Ya, ada yang keluar, ada juga yang enggak, ada juga yang cuma noong dari hordengnya itu. Tapi tidak jadi masalah karena niat kami ini hanya membangunkan sahur. Untuk tanda jasanya kami tidak mengharapkan sama sekali, kalau yang mau ngasih itu hanya bonus bagi kami. Pernah ada yang marah karena berisik? Sampai sekarang belum ada, mudah-mudahan ada yang marah. Malahan mereka semua itu merasa enak karena terbangunkan gitu loh. Selain wajah mentok di bedug, apa pernah terjadi problem yang lain? Ya pernah, hampir semua pemukul bedug pernah terjepit jarinya antara tongkat pemukul dan samping bedug. Pas lagi di jalan yang tidak rata, otomatis kan si bedugnya itu oleng kanan. Pernah juga pas mau mukul samping kanan, bedugnya itu oleng kanan. Jadi otomatis si tangan kanan tuh terjepit ke samping bedugnya itu. Dan ini tuh sering terjadi pas lagi bangunin sahur. Apakah pernah terjatuh ketika mendorong gerobak ini atau ada teman Anda yang pernah terjatuh? Alhamdulillah kalau sampai terjatuh itu belum pernah. Paling cuma oleng aja, yang lain juga sama. Tidak pernah ada yang terjatuh, alhamdulillah. Selama bedug keliling, tentu setiap malam dipakai ya untuk peralatannya. Apakah sudah ada kerusakan? Apakah ada yang diganti untuk platnya? Untuk kerusakan kalau nggak salah udah 2 kali apa 3 kali gitu. Dan ada juga yang udah diganti tuh untuk part yang rusaknya, kayak gripper power ataupun spekernya. Lalu untuk kerusakannya apa dibawa ke bengkel atau diperbaiki sendiri? Diperbaiki sendiri, sepengetahuan aja. Karena kalau dibawa ke bengkel pastinya keluar biaya lagi untuk memperbaikinya. Untuk yang terakhir, apa semua peralatan ini disewa oleh pemuda atau tidak? Cuma dipakai aja gitu. Kalau diberi ya diterima, kalau enggak juga gak apa-apa. Soalnya untuk kerusakan atau apapun itu, saya gak ngeluarin uang sedikit pun, udah ada jaminan untuk itu. Sok.
apakah profesi asli Anda seorang vokalis atau reporter? Bukan, profesi saya bukan vokalis atau reporter. Saya di sini hanya untuk menghibur, membangunkan semua orang. Profesi saya yang sebenarnya itu dripper panggilan. Oh, sangat jauh ya dari profesi asli Anda menjadi seorang vokalis. Iya dong, sangat jauh sekali. Soalnya profesi saya bukan sebagai reporter. Saya itu sebenarnya supir. Jadi saya sudah pada kenal kesana kemari. Jadi saya tidak canggung lagi untuk membangunkan semua orang. Untuk reporter atau vokalis ini, apa selalu Anda sendiri? Apa ada orang lain yang menggantikan Anda? Ya tergantung, kalau saya ada di rumah ya pasti saya. Kalau saya lagi berhalangan ya mungkin ada orang lain yang menggantikan. Menurut Ari, mudah mana membawa gerobak bedug atau gerobak audio? Menurut saya lebih mudah membawa gerobak audio. Alasannya karena gerobak ini didorong, jadi lebih mudah dikendalikan dan hanya mempunyai satu roda di depan. Susahnya mungkin harus bisa menjaga keseimbangan dan treknya lebih jauh dibandingkan gerobak bedug. Untuk gerobak ini bisa masuk sampai ke pekarangan rumah warga. Situasi tersulit? Situasi tersulit bagi saya ada pada tanjakan dan turunan. Soalnya kan gerimis, pasti turunannya itu licin. Jika tidak kuat menahan atau ngerem di turunan, salah-salah kepala saya bisa terbentur rangka bedug. Dan di jalanan kecil tidak rata dan gelap, di sini salah perhitungan sedikit saja bisa terbanting. Mas barang mong? Terus 38.500. Alhamdulillah.